ada 3 perusahaan yang terus melakukan penjualan saham dan ini efeknya negatif ya. Nah, saham apa dan bagaimana? Apakah kita bisa menunggu di posisi support dan apa yang dilakukan oleh mereka? Nah, ini kita bahas di video kali ini 3 perusahaan yang melakukan penjualan saham terus-menerus. Check this out. Oke, saya take ini kondisi break market sesi 1 jam 12. IHSG-nya melemah ya, minus 1,26. Bahkan LQ45 yang naik hanya 4 saham yaitu Tebik, Gotoh, Aces dan ACBP. Oke, 3 perusahaannya adalah MAPA ya, MAPA. Saya bahas dulu satu persatu. Divestasi, Direktur MAPA MAP Aktif Adi Perkasa kembali jual saham. Nah ini Direktur Jeniwati ya, Jeniwati Gusman kembali mengurangi porsi kepemilikan saham pada tanggal 11 Oktober. Ia menjual 278.100 lembar atau sebesar 2.781 lot senilai 236 juta. Oke. Aslinya ini termasuk kecil, nggak besar-besar amat, cuman karena, nah ini poinnya di sini beliau ini sebagai direktur yang membuat ya seorang direkturnya aja jual sahamnya, kenapa ya? Sebelumnya tanggal 4 Sejawati Gusman juga menjual sebanyak, nah ini 1 juta lembar. Yuli Preswati, Sekretaris MAPA dalam keterangan tertulis menyampaikan penjualan itu telah mengantongi Jeniwati telah mengantongi nilai senilai 1,10 miliar. Tujuan transaksi adalah untuk divestasi dengan kepemilikan saham langsung. Oke, kalau kita cek si MAPA kondisinya ya, mereka melakukan penjualan dan ya ini kondisinya sedang berada di titik tertinggi. Saya tempo hari mengatakan ini ada bearish divergence, kenaikan tidak didukung dengan indikator, akan turun ke sini ya benar, naik terus ini turun lagi dan ini potensi bikin double top kalau dia break 745. Nah ini 745, kalau ini break ya double top potensi turunnya 850 kurangi 745 100 lah ya, 100 kurangi 74 berarti ke 650. Potensinya bisa ke situ kalau jebol 750 650. Jadi di sini balik ke supportnya lagi dekat sama MA-nya. Apakah ini hal yang positif? Kalau buat yang belum punya sahamnya menarik sih kalau tunggu di sini dekat-dekat MA 200 ini menarik untuk dikoleksi gitu. Cuman kondisi sekarang MAPA kalau kita lihat ya sekilas di Stockbit MAPA sendiri kondisinya labanya oke-oke aja di kuartal 1 dan kuartal 2. Cuman kuartal ketiga mereka belum rilis. Market cap-nya juga berada di angka 22T. Kalau di Stockbit harga wajarnya menurut mereka 21,3T. Net profit 12%, make sense. Nothing special lah ya. Jadi ya ini penjualan tidak yang wow banget sih aslinya. Cuman karena beliau ini termasuk jajaran komisaris, nah itu sih poinnya sih. Jajaran direksi kalau nggak. Nah ini Jeniwati Gunawan, nah, direksi kan. Direksi ya ini menarik ya, seorang direksinya aja jual sahamnya ya, kenapa gitu. Apakah harganya sudah mahal? Nah itu poinnya di situ. Oke, ini untuk si MAPA. Kalau di berita tadi hanya sebatas gini aja sih. Masih dengan tujuan divestasi kepemilikan saham pada 11 September, Jeniwati juga menjual harga 346 300 lembar seharga 845. Oke, dia menjual di atas-atas sih, harga-harga atas 800 sebelum kondisinya turun sekarang di 775. Oke, itu untuk MAPA. Lalu selanjutnya yang kedua ada sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita.
Silo, Grace Frelita buang 1,35 juta saham seharga 2.210 sampai 2.340 per lembarnya. Grace Frelita Indra Jaja selaku direktur, nah ini sama sih, ini orang-orang penting di suatu perusahaan mulai mengurangi porsi kepemilikan sahamnya di emiten rumah sakit milik Grup Lipo. Siloam ini Grup Lipo. Oke, jelaskan bla bla bla. Tujuan transaksi adalah realisasi investasi dengan kepemilikan saham. Ya, terang-terangan ya mengatakan bahwa ya ini taking profit gitu. Kalau kita cek silonya sendiri, salah. Siloam. Oke, ini kondisinya sudah berada di atas dan dia kondisinya secara teknikal ya. Ini bentuk penan kalau Bapak Ibu perhatikan. Secara teknikal ini menarik sih. Ya, ini secara teknikal menarik. Dan ini ada doji. Jadi kalau secara teknikal ini kalau dia break dari 2350 ini menarik sih untuk si silo ini sendiri. Potensinya bisa sampai ke sini. Potensinya bisa sampai ke 2.700, tapi kondisinya harus break dulu ya. Ya, kondisinya harus break secara teknikal, cuman dia tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Selain itu MA-nya juga itu kalau kita lihat Grace Frelita ini menjual di tanggal 10 sampai 12. Oke, kita lihat ya 10 sampai 12 Oktober. Broker summary-nya seperti apa? Netral, oke, LG 4,6 miliar, value transaksinya IU 3,21, ya netral sih ini. Retailnya dan ya tidak ada yang spesial di sini sih. Kan menarik sih kalau selagi dia masih di 2130 lah ya. Saya katakan silo ini masih oke-oke aja sih silo. Cuman ya itu tadi karena ini termasuk jajaran komisaris dan direksi, jadi agak tabu sih. Menarik kenapa mereka melakukan penjualan? Apakah sudah harga yang wajar? Kalau di Stockbit case statistik mereka kuartal 1 2-nya labanya oke, sangat cemerlang, berada di angka 300 ya. 500 M, bahkan sebelumnya itu hanya 200 gitu. 200-an. Jadi ini ada kenaikan yang signifikan Siloam ini. Cuman ini berdasarkan Stockbit ya, market cap sekarang 30T. Harga wajar menurut Stockbit itu di angka 30,5 triliun, masih diskon 500 M. PI dan PBV-nya sudah mahal, secara year to date perusahaan sudah naik 83%. Oke, terus net profit marginnya di angka 9. Oke. Gross profit 37. Standar sih ini, standar aja, gak gede-gede amat. Kalau kita lihat secara profil perusahaan, nah ini tadi di sini Grace Frelita ini termasuk direktur ya. Direktur dan dia sudah tidak memiliki kepemilikan saham. Oke, Grace Frelita pasca penjualan maka kepemilikan Grace berkurang menjadi 2,57 juta lembar saham setara dengan 0,02. Oh, masih ada 0,02. Aslinya awalnya beliau juga agak gede-gede amat sih, porsinya cuma 0,03 sebelumnya. Cuman ya sama dengan Mapa ya, seorang direktur kenapa melakukan penjualan sahamnya? Apakah sahamnya sudah berada di kondisi mahal? Tuh sih. Secara teknikal standar sih. Cuman kalau dia jebol break 2360 menarik ini. Silo. Lalu selanjutnya ada Hell. Gelar Mesop tahap 2 Hermina Hell lepas jutaan saham. Oke, Mesop ini adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan atau manajemen. Nah ini akan menggelar program pembelian saham oleh manajemen dan karyawan atau Management and Employee Stock Option Program atau disingkat MESOP. Tahap kedua sebanyak 175,37 juta saham. Jadi bisa dikatakan ini bisa dikatakan RI atau semacamnya. Periode pelaksanaan MESOP
dilakukan kurun waktu 30 Oktober sampai 3 November. Harga pelaksana telah ditetapkan sebelumnya. Dasarkan ini dengan harga penutupan saham HEL perdagangan saham di 1400, maka nilai saham tercatat setara dengan 256. Oke, sementara Samuel Sukritas ini dari sentimen ya. Sentimen pasar nih kalau saya melihat ya, kondisi ini membuat perusahaan memberikan kesempatan pada si karyawan dan direksi untuk memiliki semakin mempunyai kepemilikan di perusahaan. Oh, mesopnya HEL-nya cakep sih, masuk ke kotak ini lagi setelah dia sideways di sini ya, tepat di sini di main area mantul. Selagi dia kuat di MA 200 bagus ini. 1400 ya, stay di 1400 cakep. Ini ada double bottom juga, volume juga oke. Ya. Double bottom ya, kita lihat ini seperti apa mesop. Habis mesop ini. Kalau target dari si siapa ini tadi? Samuel Sekuritas targetnya adalah 1800. Kalau kita lihat HEL-nya sendiri, nah range sideways ini sampai 1500. Kalau dia 1500 break, ini ada double bottom di sini. 1500 ini naik, berarti naik 200. Target 1700 kalau saya katakan. Dengan asumsi dia harus break dulu dari kotak warna kuning. Ya bisa ke 1700, saya kasih warna hijau. Ini ada double bottom di sini. Apakah mungkin terjadi? Saya kasih warna bottomnya ini beda. Mungkin aja ini terjadi karena kita lihat ya volume di sini ini mulai besar ya. Jadi dia break dari 1500 cakep banget ini. Kalau mau buy ya kasih stop loss di 1400 dulu kalau dengan harga sekarang ya. Oke, target ke 1700. Potensi upside-nya dengan kondisi sekarang upside-nya di 16%, stop loss-nya kalau 1400 ya di 3%. Jadi ya 4% lah ya bisa dikatakan. Menarik sih, 1/6, 1/4 lah ya, 1/4. Cuman ini saya take saat kondisi break ini sahamnya doji ya. Bisa aja dia besok ya hari Selasa dia retrace dulu, ngetes di atas MA 200 apa enggak. Selagi kuat di atas itu ya menarik sih, dan turun makin low risk. Itu sih kalau HEL. Kalau kita lihat di Stockbit, HEL-nya sendiri ya, Hermina ini secara case statistik labanya wow luar biasa ya. Sudah rilis laporan kuartal ketiga di mana total net income-nya sampai kuartal ketiga itu 348. Kalau sebelumnya itu berada di 245 ya. 348 kurangi 245 ada kenaikan 103%. 103 miliar atau sebesar 42%. Kenaikannya signifikan sih ini si HEL sendiri. Dan dari 3 perusahaan ini menurut saya Stockbit yang kondisinya menurut Stockbit masih murah itu si HEL ya. Mereka menghitung harga wajar si HEL ini berada di 24,4 triliun. Ya sekarang di 21 triliun. Jadi masih diskon banyak nih. Kalau berdasarkan PI dan PBV ini udah mahal banget. Year to date-nya juga udah masih turun. Jadi HEL ini menarik sih. Nah ini ya sama dengan tadi dengan si Silo, net profit marginnya 9%. Jadi nothing special, sama aja. Cuman ini menarik untuk dibahas ya nanti ya HEL ya. Saya bikin videonya sendiri lagi tentang laporan keuangannya. Tuh kalau berdasarkan Samuel Sekuritas adalah 1800. Samuel Sekuritas mengatakan perseroan mencatatkan sebanyak 60% pendapatan perseroan dikontribusikan pasien BPJS Kesehatan. Oke, rumah sakit dengan pasar pasien BPJS Kesehatan yang besar akan diuntungkan. Kami yakini bahwa ketika situasi makro yang tidak menentu justru membayang Indonesia, emiten rumah sakit dengan kontribusi JKN yang lebih tinggi akan memiliki kinerja yang lebih baik karena penurunan pasien mungkin akan berlanjut untuk sementara waktu. Oke, Samuel Sekuritas menargetkan kenaikan laba bersih menjadi 498 miliar tahun ini dibanding raihan tahun lalu 299 M.
Oke. Ya 498 sih target tahun ini. Ya tadi sudah capai 300-an ya. 300-an 109 ditambah 93 ditambah 146 udah 348. Targetnya 498. Jadi 498 kurangi 348. Kurang 150 M. 150 M kalau kita lihat ya kondisinya berat sih nih untuk capai di kuartal 4 150 M. Ya 150 M gede banget ini. Mereka bisa ke 100 M aja udah bagus banget sih itu. Udah bagus banget si HEL ya di kuartal 4 nantinya. Jadi ini target dari Samuel Sekuritas menurut saya terlalu gede banget ya 49 M miliar. Gede banget ini. Tapi nanti kita lihat ya. Kalau secara teknikal 1700 tapi kalau secara pendapatan revenue net profitnya targetnya 498 nih gede banget sih. Gede banget. Mereka dapat 348 tambah 100 ya. Let's say 450 itu udah bagus banget sih untuk perusahaan HEL ini. Ya 450 udah bagus. Itu aja kalau tahun lalu aja hanya 300 M. Jadi ada kenaikan 150 kan bagi 300. Jadi ada kenaikan 50%. Itu udah sangatlah wow, powerful banget dari si HEL itu sendiri. Oke, jadi itu dari 3 saham yang terjadi aksi penjualan saham. 2 dari direksi dan 1 dari aksi MESOP. Dari ketiganya itu yang perlu dicermatin adalah kenapa seorang direktur atau direksi dari perusahaan menjual. Apakah mereka sudah merasa harga sahamnya ini sudah mahal lalu melakukan taking profit sementara? Itu bisa aja, itu terjadi asumsi dan terlihat ya bahwa secara perhitungan di Stockbit ya harga wajar mereka saat ini sudah di harga wajar gitu. Jadi kalau direksi, jajaran komisaris melakukan penjualan, menurut saya make sense untuk si MAPA dan tadi si Silo gitu. Yang menarik ini si HEL. Si HEL dia melakukan MESOP dan juga dia sudah tembus dari MA 200 dan labanya naiknya sangat signifikan. Nah, ini sentimennya sangatlah positif. Tinggal kita lihat lagi ya besok ya, terutama di hari Selasa apakah dikasih retrace dulu untuk nguji MA 200-nya. Kalau diuji dulu sangatlah menarik. Itu adalah salah satu poin atau chance ya, peluang untuk kita dapat harga murah gitu sih. Yang jelas retrace-nya itu harus volume kecil sih. Oke, mungkin itu yang bisa saya share dari 3 saham yang melakukan aksi penjualan. Ada dari direksinya yang melakukan taking profit dan ada dari perusahaan yang melakukan program MESOP pada karyawan dan manajemen. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.